just stay here, 'cause in this kind of weather. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reti Dimiarti. Nama saya Santi Auya Putri. And make yourself comfy. Nama saya Risha Pungaulia. You're on me. Kenalkan, nama saya Syifa Salsabila. It's over, 'cause ain't nobody- Perkenalkan, nama saya Yulianti Putri Sabila. And things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Hari ini kita ada pelajaran apa? Oh iya, kita kan ada pelajaran kimia hari ini. Kimia ada tugas gak sih? Kayaknya sih udah ya. Oh iya, nanti istirahat kalian mau pada jajan apa? Pagi-pagi udah mau istirahat. Istirahat aja sih. Gimana sih ini? Ini jam berapa? Ayo masuk, udah bel. Iya, yuk. Kita masuk. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Udah doa belum? Belum, Bu. Duduk siap. Siap. Doa hening mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar materi tentang nitrogen dan oksigen. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak nitrogen itu apa? Kalau ada yang tahu, boleh silakan jelaskan. Jadi nitrogen itu adalah kumpulan dari pokok unsur yang tidak mengandung logam, Bu. Dan nitrogen sendiri membawa kandungan atom yang elektronnya berjumlah 72 dan kandungan proton yang berjumlah 72 juga, Bu. Baik. Ibu, maaf izin bertanya. Lalu contoh nitrogen dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kalau baik Syifa, terima kasih. Saya akan menjawab. Nitrogen dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada di pengawet makanan. Nitrogen dalam pengawet makanan dapat mengaplikasikan dalam CO2 untuk membuat makanan agar tetap segar dan tidak mengalami kerusakan di oksidatif. Begitu. Di alam, gas nitrogen dan oksigen di udara bisa bereaksi kalau ada kilat atau pas ada suhu tinggi. Misalnya ada letusan gunung api atau pembakaran bahan bakar. Hasil reaksinya itu berupa senyawa oksida nitrogen. Nah, dari oksida nitrogen bisa kebentuk senyawa nitrit, NO2, dan nitrat, NO3. Kedua senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu, nitrit dan nitrat juga bisa diperoleh lewat fiksasi atau penangkapan langsung gas nitrogen. Gas nitrogen di udara ditangkap oleh berbagai bakteri dan diubah jadi asam amino, senyawa penyusun protein yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Senyawa yang dihasilin sama bakteri tadi bisa diserap sama tanaman, terus tanamannya dimakan sama hewan, termasuk kita, manusia. Pas hewan dan tanaman yang mati, protein yang ada di tubuh mereka diurai sama bakteri pengurai jadi NH3 atau amonia. Amonia ini larut dalam air dan berubah menjadi NH4+ atau amonium. Terus, lewat proses nitrifikasi, amonium berubah menjadi nitrit dan nitrat.
Kedua senyawa ini bisa diserap sama tanaman atau bisa berubah lagi jadi gas N2 dengan bantuan bakteri denitrifikasi. Proses ini terus berulang ngebentuk suatu siklus. Selanjutnya kita akan bahas materi oksigen. Oksigen yaitu memenuhi kebutuhan dalam tubuh dengan cara melancarkan saluran masuknya oksigen atau memberi aliran gas oksigen sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh. Ada banyak manfaat dalam oksigen, contohnya dengan pernapasan. Oksigen adalah peran utama dalam proses pernapasan makhluk hidup. Organisme menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil dari respirasi. Baik anak-anak, apakah ada yang dimengerti? Jika belum ada yang dimengerti, silakan bertanya. Maaf Ibu, izin bertanya. Ibu, itu bagaimana jika tidak ada oksigen dalam kehidupan? Baik, untuk Raisa, terima kasih. Di sini jawabannya yaitu jika tidak ada oksigen di dunia, maka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Contohnya yaitu seperti kerusakan organ, kematian, sistem saraf terganggu, kerap bumi hancur, air menguap, bangunan beton runtuh, dan kendaraan berhenti kerja. Oksigen adalah molekul yang berguna dalam proses respirasi dan pembakaran. Tumbuhan menghasilkan molekul-molekul oksigen dari proses fotosintesis. Selanjutnya, oksigen digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas atau respirasi. Selain itu, oksigen juga digunakan untuk membakar bahan bakar pada aktivitas industri dan kendaraan bermotor. Pada proses respirasi, makhluk hidup mengambil makanan dari tumbuhan, yang mana di dalam makanan tersebut terdapat senyawa-senyawa yang mengandung molekul oksigen. Baik respirasi maupun aktivitas industri sama-sama menghasilkan senyawa yang mengandung oksigen. Senyawa-senyawa hasil pembakaran tersebut digunakan lagi oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Beberapa senyawa tertentu juga teroksidasi oleh oksigen sehingga membentuk senyawa oksida. Salah satunya seperti Fe2O3. Tidak hanya di darat, daur oksigen juga terjadi di dalam air. Oksigen di dalam air tersedia dalam bentuk DO, dissolved oxygen, atau oksigen terlarut. Organisme air menggunakan oksigen terlarut untuk bernapas. Jadi kalian tahu kan apa itu nitrogen dan oksigen? Tahu. Waktunya sudah habis, ayo kita siap-siap untuk pulang. Baik, Bu. Ayo siapin. Duduk siap. Siap. Running mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, cantik. Waalaikumsalam. Kamu udah dateng. Ayo masuk aja, anggap aja rumah sendiri. Ini yang punya rumah siapa? Yang nyuruh masuk siapa? Iya. Ayo. Ini Yuli kemana ya? Kok belum nyampe rumah juga sih? Tinggalnya kemana ya? Beda sebentar, aku depan dulu ya. Ya udah, depan aja.
Kayaknya Yuli ketiduran deh, soalnya aku telepon juga nggak diangkat-angkat. Ya udah deh, kita tungguin dia aja. Ya udah, tungguin aja. Sambil nungguin Yuli, kita belajar dulu yuk. Ayo. Pulpen kamu kemana ya? Nih? Oh iya, makasih. Astagfirullah, aku udah ada janji lagi untuk belajar bareng di rumah Santi. Mana si Rianti udah nelponin banyak banget lagi. Aku jadi nggak enak sama Rianti. A few moments later. Assalamualaikum, Santi. Waalaikumsalam. Kayaknya itu Yuli deh. Ya udah coba aja San, kali aja itu Yuli. Bentar ya, aku Oke. ya. Yuli, Dari mana aja yuk, kok baru datang sih? maaf ya Santi, aku ketiduran. Ya udah nggak apa-apa yuk. Ayo masuk, yang lain Iya. udah pada nunggu. Ya jadi nggak enak sama yang Nggak lain. apa-apa, ya deh masuk. Yuli, kamu dari mana aja sih? Aku teleponin nggak diangkat-angkat. Maaf ya Rianti, maaf juga teman-teman, aku ketiduran. Pantas aja dari tadi diteleponin nggak diangkat-angkat. Maaf ya teman-teman. Udah yuk, kita langsung belajar aja. Iya, iya. Tadi kita di sekolah kan udah membahas materi nitrogen dan oksigen. Kalian udah paham nggak sih? Emangnya kan masuk ke materi nitrogen dan oksigen ya? Aku nggak tahu. Oh iya, Rianti kan waktu kemarin tidak sekolah. Iya. Jadi tuh oksigen itu kan salah satu gas yang ada di udara bebas itu ya. Nah dia tuh kayak berfungsi bermanfaat bagi kehidupan kita. Kan kita kan menghirup oksigen. Nah itu kayak berperan penting banget bagi kehidupan kita. Kemarin sekolah dikasih tugas nggak sih? Oh iya, kita kemarin ada tugas. Tugasnya itu kita suruh menanam. Iya, ayo kita langsung tanam aja yuk. Iya.
Di dalam tanaman ini ada sumber apa aja sih? Dalam tanaman ini tuh ada sumber sumber apa sih namanya, nitrogennya. Nah itu tuh salah satunya yang berasal dari pupuk organik. Oh, tapi ada sumber yang lain tuh tidak ada, dia kayak ada sumber lain yang berasal dari air hujan.
pada kemana sih? Udah jam segini juga belum pada nyampe. Apa aku chat aja kali ya di grup? Maaf ya, kita buka telat. Ya, maaf ya. Ya nggak apa-apa, udah kita lanjut aja ya joggingnya. Ayo, gas. Bentar, kenapa Rianti? Ada aku sesak. Kamu udah mendingan? Belum. Emang kamu kenapa bisa sesak napas? Soalnya aku punya asma, kalau aku kecapean pasti asma aku kambuh, makanya aku sempat ragu untuk ikut jogging. Pada video ini akan dijelaskan apa manfaat oksigen bagi tubuh kita. Untuk mengetahui manfaat oksigen, mari kita simak ulasan berikut ini. Ayo kita mulai. Oksigen sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Oksigen diolah bersama makanan sebagai bahan untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan tadi berguna sekali untuk menggerakkan kerja organ tubuh. Sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh adanya oksigen. Tubuh memerlukan oksigen hingga 90%. Jika jumlah oksigen di dalam darah tidak cukup, maka akan terjadi sesak napas. Oksigen juga mempengaruhi kinerja otak. Jika oksigen yang masuk otak jumlahnya cukup, ini akan meningkatkan daya ingat serta kecerdasan otak. Oksigen juga dapat mencegah pertumbuhan sel kanker.
Sebab sel kanker tidak dapat tumbuh jika kadar oksigen dalam tubuh cukup tinggi. Oksigen juga membuat pikiran lebih rileks dan lebih tenang. Sebab ketika kita menghirup oksigen, paru-paru akan terbuka. Lalu tubuh akan mengirimkan sinyal. Reaksi otak dan denyut jantung pun akan melambat. Tekanan darah pun akan menjadi lebih stabil. Emosi menjadi lebih terkendali dan perasaan menjadi tenang. Selain itu, oksigen juga berperan dalam regenerasi sel. Oksigen juga mampu membuat tubuh menangkal radikal bebas. Karena itu, jika tubuh dipenuhi cukup oksigen, tubuh akan menjadi lebih sehat dan terlihat awet muda. Nanti aku nggak tahu kalau kamu punya asma, makanya kita ajak jogging. Ya nggak apa-apa kak. Yuk kita pulang aja deh. Ya yuk kita ke rumahku istirahat dulu yuk. Yuk. Nitrogen membantu tanaman tumbuh dengan menyediakan nutrisi. Tanpa nitrogen, mereka tidak dapat menyerap unsur penting. Dan nitrogen adalah komponen penting dalam pembentukan protein dan asam amino yang diperlukan oleh makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Nur Fadilah dari kelas 3A Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Video ini akan menjelaskan mengenai proses biogeokimia pada daur nitrogen. Happy watching! Nitrogen adalah komposisi terbesar yang berada di atmosfer bumi. Atmosfer bumi terdapat beberapa gas, di antaranya yaitu nitrogen, oksigen, dan argon. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Baik hewan, tumbuhan, maupun manusia membutuhkan nitrogen untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup, yang berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosina trifosfat. Proses pemecahan nitrogen di udara secara alami melalui petir dan mikroorganisme. Petir memiliki energi yang besar untuk memecah nitrogen sehingga dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Gas nitrogen tidak masuk ke dalam makhluk hidup secara langsung. Ia harus melewati proses yang dapat mengikat bakteri oleh pengikat nitrogen, atau dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri-bakteri tersebut hidup di dalam tumbuhan polong-polongan atau leguminosae. Di dalam tanaman tersebut, bagian akarnya terdapat bintil-bintil akar yang hidup di beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau yang bersifat dengan simbiosis dengan akar polong-polongan tersebut. Nama bakterinya yaitu Rhizobium dan Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen untuk digunakan proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan dan nantinya digunakan untuk proses asimilasi. Pada proses daur nitrogen terdapat gambar hewan dan tumbuhan. Kira-kira mengapa ya ada gambar tersebut? Karena ketika hewan dan tumbuhan mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi. Tahap ini dinamakan proses dekomposer yang akan menghasilkan bakteri dan jamur. Hasil pembusukannya dapat terjadi secara aerob atau anaerob. Hasil dekomposisi akan menghasilkan banyak bahan organik dan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi.
Amonifikasi yaitu pembentukan amoniak atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Kalau NH3 itu masih berupa ionisasi, nah jika bentuknya sudah berupa senyawa NH4+, itu merupakan ionisasi yang sudah sempurna. Dari amoniak atau amonium ini kemudian terjadi proses nitritasi, di mana terjadi perubahan antara amoniak menjadi nitrit atau senyawa NO2-. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Jenis bakterinya adalah Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Kemudian, dari nitrit dilanjutkan kembali ke yang lebih kompleks lagi senyawanya, yaitu NO3- atau nitrat. Dan proses ini dinamakan dengan proses nitratasi. Proses ini juga dibantu oleh bakteri, yaitu nitrobakter. Dari nitrat, maka terbentuk dua proses. Proses yang pertama dinamakan proses asimilasi, yang boleh langsung dipakai oleh tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Kedua, proses denitrifikasi, di mana nitrat dapat digunakan oleh bakteri dan dikembalikan ke udara menjadi bentuk gas seperti awalnya. Untuk memudahkan dalam menghafal proses daur nitrogen, saya punya lagu loh, Proses Daur Nitrogen karya Cindy Nurfadilah. Proses daur nitrogen terjadi di udara. Proses yang pertama, bakteri difiksasi, hewan tumbuhan didekomposer, lalu terjadi proses amonifikasi. Amonifikasi menghasilkan amonium, dari amonium menghasilkan nitrit. Lalu dari nitrit menghasilkan nitrat. Proses nitrat itu terjadi dua tahap. Tahap pertama, asimilasi yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Tahap kedua, denitrifikasi, gas yang dikembalikan ke udara. Oksigen itu penting banget ya untuk kita bernafas. Betul, oksigen memiliki simbol O dan merupakan komponen utama atmosfer. Kita ambil oksigen saat bernafas dan itu membantu proses respirasi sel. Iya, dan dalam proses itu, oksigen juga membantu mengubah glukosa menjadi energi. Tapi aku baca kalau oksigen itu sangat reaktif. Kenapa bisa begitu? Oksigen memang reaktif, dia bisa bereaksi dengan banyak unsur lain seperti saat terjadi pembakaran. Misalnya, saat kita membakar kayu, oksigen bereaksi dengan karbon dalam kayu dan menghasilkan karbon dioksida. Nah, bagaimana dengan nitrogen? Aku ingat nitrogen itu lebih banyak di atmosfer, sekitar 78% kan? Iya benar, nitrogen memiliki simbol N dan lebih stabil dibandingkan oksigen. Dia tidak mudah bereaksi, tapi sangat penting untuk kehidupan. Kenapa nitrogen bisa penting? Nitrogen digunakan oleh tanaman untuk membentuk protein dan asam amino. Tapi, tanaman tidak bisa menggunakan nitrogen dari udara secara langsung. Mereka butuh proses yang disebut fiksasi nitrogen. Oh, jadi fiksasi nitrogen itu mengubah nitrogen dari udara menjadi bentuk yang bisa digunakan tanaman, seperti amonia. Tepat sekali. Proses ini biasanya dibantu oleh bakteri yang hidup di akar tanaman. Mereka mengubah nitrogen menjadi senyawa yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi, nitrogen dan oksigen itu saling melengkapi ya? Oksigen untuk respirasi dan nitrogen untuk pertumbuhan tanaman. Persis, keduanya sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita harus memahami peran mereka untuk bisa menjaga lingkungan.
Di sini juga ada sifat-sifat nitrogen. Yang pertama yaitu sifat fisis. Nitrogen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak juga berwarna. Titik leleh nitrogen sebesar min 210 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya sebesar min 195 derajat Celcius. Massa jenis gas nitrogen adalah 0,001145 gram per mililiter. Sifat yang kedua yaitu sifat kimia. Nah, sifat kimia ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, nitrogen merupakan unsur yang stabil atau kurang reaktif. Dalam keadaan bebas, nitrogen merupakan molekul diatomik dengan ikatan kovalen rangkap 3. Kestabilan molekul nitrogen didukung oleh besar energi disosiasi ikatan. Kedua, pada suhu rendah, nitrogen sukar bereaksi dengan unsur lain. Hanya logam litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen. Ketiga, pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah. Dan yang keempat, pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan unsur non-logam, misalnya oksigen dan hidrogen. Nitrogen merupakan gas yang memiliki kelimpahan besar di udara. Nitrogen merupakan unsur penting dan esensial untuk semua organisme hidup, di mana ia merupakan komponen dari asam amino, protein, maupun enzim. Dalam tabel periodik, nitrogen memiliki nomor atom 7 dan terletak di periode 2, golongan 5A. Dalam keadaan bebasnya, nitrogen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Nitrogen merupakan unsur yang cukup stabil dengan ikatan rangkap 3 pada molekul diatomiknya. Pada suhu rendah, nitrogen sukar bereaksi dengan unsur lain. Hanya logam litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen membentuk litium nitrida. Pada suhu tinggi, nitrogen dapat bereaksi dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah. Selain itu, dapat bereaksi dengan unsur non-logam, oksigen, dan hidrogen. Siklus nitrogen merupakan siklus biogeokimia kompleks di mana nitrogen diubah dari bentuk bebasnya dalam atmosfer menjadi bentuk yang bermanfaat dalam proses biologis. Siklus nitrogen terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah fiksasi nitrogen, yang merupakan proses di mana nitrogen diubah menjadi amonium. Proses ini melibatkan mikroorganisme seperti alga maupun bakteri yang hidup dalam tumbuhan tertentu. Bakteri pengikat nitrogen menggunakan enzim yang dikenal sebagai nitrogenase yang memecah molekul nitrogen atmosfer menjadi atom untuk digabungkan menjadi senyawa lain. Sejumlah kecil nitrogen diubah melalui proses fiksasi dengan energi tinggi yang terjadi pada halilintar yang mengubah nitrogen di atmosfer menjadi amonium dan nitrat. Nitrogen juga dapat difiksasi melalui proses buatan manusia, terutama proses industri yang menghasilkan pupuk kaya amonia dan nitrogen. Ketika amonia digunakan oleh beberapa tumbuhan, sebagian besar nitrogen yang diserap oleh tumbuhan diubah dari amonia menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri. Proses ini disebut nitrifikasi dan bakterinya dikenal sebagai bakteri nitrifikasi. Senyawa nitrogen dalam berbagai bentuk seperti nitrat, nitrit, amonia, dan amonium diambil dari tanah oleh tumbuhan yang kemudian digunakan dalam pembentukan protein nabati dan hewani yang dikenal dengan proses asimilasi. Ketika tumbuhan dan hewan mati atau ketika hewan mengeluarkan limbah, nitrogen dalam bahan organik masuk kembali ke tanah di mana ia diuraikan oleh mikroorganisme lain yang dikenal sebagai pengurai. Dekomposisi ini menghasilkan amonia yang kemudian tersedia untuk proses biologis lainnya. Proses ini dikenal dengan nama amonifikasi. Nitrogen kembali ke atmosfer melalui proses yang disebut denitrifikasi, di mana nitrat diubah kembali menjadi gas nitrogen. Denitrifikasi terjadi terutama di tanah basah, di mana air menyebabkan mikroorganisme sulit mendapatkan oksigen. Dalam kondisi ini, organisme tertentu yang dikenal sebagai bakteri denitrifikasi akan memproses nitrat untuk mendapatkan oksigen dan menghasilkan gas nitrogen bebas sebagai produk samping. Nitrogen dapat dihasilkan dalam skala laboratorium melalui beberapa reaksi berikut. Dalam jumlah besar, nitrogen diperoleh melalui distilasi udara cair. Nitrogen membentuk senyawa dengan berbagai bilangan oksidasi yang berbeda.
Amonia pada suhu kamar merupakan gas tidak berwarna, berbau menyengat, dan beracun. Gas amonia mudah larut dalam air dan dapat membentuk larutan basa amonium hidroksida. Pada skala laboratorium, amonia dapat dibuat melalui reaksi amonium klorida dengan natrium hidroksida. Pada skala industri, amonia dibuat melalui proses Haber-Bosch. Proses ini mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen menggunakan katalis platinum rhodium. Penggunaan amonia secara langsung diantaranya sebagai bahan pendingin pada lemari es dan bahan pembersih asam. Hidrazin merupakan senyawa tidak berwarna dan berwujud cair pada suhu kamar. Hidrazin juga bersifat basa, bahkan lebih kuat dari amonia. Hidrazin tergolong reduktor kuat yang dapat bereaksi dengan gas oksigen secara eksoterm. Campuran metilhidrazin dan N2O4 digunakan sebagai bahan peledak maupun bahan bakar roket. Selain itu, hidrazin juga digunakan dalam bahan pemicu gas pada airbag mobil, sintesis polimer, dan industri farmasi. Salah satu senyawa nitrogen yang menjadi bahan penting dalam dunia industri adalah asam nitrat dan garam nitrat. Asam nitrat diperoleh dari proses Ostwald. Garam nitrat biasa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Natrium nitrat digunakan untuk glasir pada industri keramik. Campuran kalium nitrat, serbuk belerang, dan serbuk karbon menghasilkan bubuk mesiu. Selain itu, senyawa nitrat dapat dimanfaatkan sebagai pewarna rambut dan cat. Seperti yang kita ketahui bersama, oksigen memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Selain sebagai gas yang kita butuhkan dalam proses respirasi, oksigen juga merupakan unsur penyusun senyawa organik pada makhluk hidup seperti asam amino, karbohidrat, dan lemak. Selain senyawa organik, oksigen juga terkandung dalam senyawa anorganik yang terdapat pada cangkang, gigi, maupun tulang makhluk hidup. Oksigen merupakan unsur yang paling melimpah di dalam kerak bumi. Selain itu, oksigen juga ditemukan di udara dan di air laut dalam senyawa H2O. Di dalam tabel periodik unsur, oksigen dengan nomor atom 8 berada pada golongan 6A dan periode 2. Dalam keadaan bebas, oksigen dapat berupa molekul diatomik atau molekul triatomiknya yang dikenal dengan nama ozon. Oksigen merupakan unsur yang cukup reaktif. Ia dapat bersenyawa dengan unsur lain dan membentuk senyawa yang dikenal dengan nama oksida. Dalam skala laboratorium, oksigen dapat diperoleh dengan memanaskan kalium klorat atau dari reaksi peruraian hidrogen peroksida menggunakan MnO2 sebagai katalisator. Dalam skala industri, oksigen dihasilkan dari destilasi bertingkat udara cair maupun dengan proses elektrolisis larutan kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Gas oksigen dapat dimanfaatkan dalam proses pengelasan dan alat bantu pernafasan. Oksigen padat dan hidrogen padat digunakan sebagai bahan bakar pesawat ruang angkasa. Oksigen dapat bersenyawa hampir dengan semua unsur, baik logam maupun non-logam membentuk oksida. Senyawa oksida dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifatnya. Oksida asam merupakan oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam. Oksida basa bereaksi dengan air membentuk basa. Oksida amfoter bersifat basa dalam lingkungan asam dan bersifat asam dalam lingkungan basa. Oksida ini dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Oksida indiferen tidak bereaksi dengan air dan tidak dapat membentuk asam maupun basa. Peroksida merupakan oksida dengan bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa sama dengan -1, dan superperoksida memiliki biloks oksigen dalam senyawa sebesar -1,5. Ozon atau molekul triatomik dari oksigen berupa gas berwarna biru dan berbau khas. Ozon banyak terdapat di lapisan atmosfer, terutama pada stratosfer, dan bermanfaat melindungi bumi dari paparan sinar UV. Ozon mempunyai bentuk molekul bengkok dengan sudut ikatan 116,8 derajat dan ikatan rangkapnya mengalami resonansi. Ozon dapat dibuat dalam skala laboratorium dengan mengalirkan gas oksigen dalam tabung yang diberi loncatan bunga api listrik tegangan tinggi. Selain melindungi bumi dari sinar UV, ozon dapat dimanfaatkan pada pengolahan air sebagai pembunuh kuman dan pada pemutih pakaian. Senyawa oksigen lain yang sering kita jumpai adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 3% biasa dikenal sebagai larutan perhidrol di pasaran. Larutan perhidrol biasa digunakan sebagai pemutih maupun antiseptik. Dalam skala laboratorium, hidrogen peroksida dibuat dengan mereaksikan barium peroksida dan asam sulfat. Dalam skala industri, hidrogen peroksida dibuat dengan elektrolisis larutan amonium sulfat yang dicampur dalam asam sulfat pekat.